Halo Sobat Info Guru Update. Kabar terbaru kali ini terkait dengan maklumat dari Pemprov RB Cahyokumolo terhadap para peserta P3K tahap ketiga maupun tes P3K tahun 2022 serta untuk para peserta CPNS. Berikut ini yang saya kutip dari berbagai sumber. Kacau, nggak cuma CPNS, 400 lebih P3K juga ngundurin diri. Yang dikutip dari Detik V9, ada 100 calon pegawai negeri sipil mundur setelah lolos seleksi dan mau diangkat menjadi CPNS. Hal ini juga berlaku untuk 442 orang yang mundurkan diri dari P3K tahap 1, tahap 2 maupun non-guru. Dari seleksi tahap pertama sebanyak 104 orang mundurkan diri, yang terbanyak adalah 7 orang dari Pemprov Jawa Barat. Di P3K guru tahap 2 dari 120.137 dinyatakan lulus, ada 280 orang mundurkan diri. Ini jauh 2 kali lipat yang mundurkan diri untuk P3K tahap kedua. Itu sebanyak 39 orang yang tertinggi dari Jawa Barat. Terakhir untuk P3K non guru ada 58 orang yang mundurkan diri. Dari 11.918 dinyatakan lulus, ada 8 orang yang mundurkan diri, yang terbesar ada di Pemprov Jawa Timur. Hal ini menyebabkan Menteri Pemprov RB akan memperketat dalam proses seleksi P3K maupun CPNS tahun ini. Pernyataannya berikut ini. Menteri Cahyo akan memberi sanksi tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memilih efek jerah di kemudian hari, tegas Menteri Cahyo pada beritajatim.com. Namun karena ada yang mundurkan diri, formasi jadi kosong, biaya yang dikeluarkan besar tapi tidak mendapatkan SDM-nya. Hal inilah menjadi dasari kenapa para peserta CPNS maupun P3K yang mundurkan diri akan diberi sanksi tegas. Hal ini bukan isapan jempol semata. Berdasarkan pasal 54 Permenpan RB nomor 27 2021, pengadaan PNS pelamar yang telah lulus seleksi diangkat menjadi CPNS oleh BPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP oleh BKN. Jika mundurkan diri, berikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode 1 tahun berikutnya. Misalkan mundurkan diri pada tes seleksi 2021, maka akan bisa mendaftarkan lagi pada 2023. Hal ini juga berlaku untuk sahabat-sahabat P3K yang guru maupun non-guru. Untuk yang guru termaktub pada pasal 35 Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K, serta untuk pasal 41 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 untuk pengadaan P3K jabatan fungsional pada instansi daerah tahun 2021. Selanjutnya, Menteri Cahyo menjelaskan apabila formasi yang ditinggalkan oleh pelamar yang mundurkan diri tidak bisa diisi pada tahun ini, maka sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pengadaan ASN, hal tersebut dapat diusulkan kembali dengan mengajukan usulan kebutuhan serta penghitungan analisa jabatan dan beban kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi baik CPNS maupun P3K pada tahun anggaran berikutnya. Jadi misalkan ada 100 formasi, 100 peserta yang lulus di suatu daerah dan yang mundurkan diri 4, maka 4 kekosongan ini tidak bisa diisi pada tahun ini atau tahun 2022. Hanya bisa diisi lagi pada tahun 2023 dengan pengusulan lagi oleh daerah yang berwenang. Hal ini juga berkesinambungan dengan salah satu pemaparan dikutip dari CPNN berikut ini. Ratusan calon P3K guru 2021 mundurkan diri, mayoritas guru swasta. Ini penyebabnya. Kenapa ada penyebab ini? Untuk sahabat-sahabat agar nanti lebih berhati-hati dalam untuk lebih selektif dalam memilih formasi dan lokasi formasi, agar nantinya kita tidak mundurkan diri terkait dengan lokasi yang cukup jauh dan sulit untuk dijangkau dari domisili kita. Terkait dengan hal tersebut, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran dan memberikan kehati-hatian kita dalam mengikuti seleksi P3K tahap 3 maupun tahun 2022, sebab pemerintah memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai P3K atau ASN di tahun 2021 maupun tahun 2022. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. See you next time.